abdesi ya. Abdesi, ya? Abdesi. Abdesi ini kalau menurut saya ini jangan atas namanya saja dan jangan diam begitu saja, tetapi Ada peran gitu ya? ada peran untuk mengajak teman-teman kita kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar umpamanya untuk abdesi Kabupaten Kampar. Apalagi desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar 2.500 ya. 251 desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar. Ini harus kita bina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Riau TV. Kembali bersama saya Abu Nazar Riau dalam program Riau Bicara. Pada sore ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kampar. Beliau ini adalah juga kepala desa Sinama Nenek, yaitu Bang Abdurrahman Chan. Nah, ini tidak asing lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Apa kabar, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini sudah hampir baru selesai pilkada sini ya. Siap, selesai. Kabarnya abang mendapat suara yang begitu banyak ya, 3.000 lebih ya. Alhamdulillah dari 5.000 sekian kita hampir 4.000. Hampir 4.000 ya. Sangat luar biasa. Berarti partisipasi warga untuk ikut pilkada ini sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat grafik yang ada di panitia, partisipasi warga yang ikut itu 81,9% untuk desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada tanggal 24 November 2021 tersebut. Tentunya suara yang begitu banyak ini bukan tidak ada apa namanya itu tanpa alasan gitu Bang ya. Artinya kepemimpinan abang selama ini cukup menjiwai lah ya di hati masyarakat, sehingga suara yang begitu banyak itu diberikan kembali kepada abang. Sebenarnya begini Bung Abu, kita di desa Senama Nenek itu bukan tinggal 1 tahun atau 2 tahun. Kita tinggal di situ semenjak lahir. Artinya kita sudah punya kewajiban untuk membangun desa, membuat kebaikan, apalagi di akhir hari tua kita kan. Jadi dengan berpedoman ke situ, kemungkinan besar masyarakat itu masih mempercayai kepada kita. Apalagi kita pertama jadi kepala desa kemarin, yaitu pemilihan kepala desa di desa Senama Nenek tahun 1999. Itu kita terpilih. Alhamdulillah pemenang suara terbanyak. Setelah itu belum sampai jabatan itu 8 tahun, ketika itu saya mengundurkan diri karena saya kepingin berkiprah di tingkat kabupaten, yaitu di DPRD. Pernah duduk DPRD kan? Alhamdulillah tahun 2004 sampai 2009 tersebut kita dapat duduk di DPRD dari Partai Bintang Reformasi ketika itu, Bintang Reformasi sampai 2009. Setelah itu baru kita mencalonkan diri kembali sebagai Kades Senama Nenek itu, dan alhamdulillah terpilih kembali. Ini udah berapa periode ini Bang? Ini kalau jadi kita dilantik, insya Allah tidak ada halangan yang sangat mendasar. Iya. Ini yang pelantikan yang ketiga Pak. Sudah 3 periode ini. 3 periode, tetapi 1 periode kemarin tergantung. Kita duduk di lembaga yang terhormat, kemudian 2 periode ini yang berturut-turut. Iya. Gitu Bung Abu. Apa resepnya Bang? Ini kan suara yang begitu banyak. Resep abang memimpin di desa itu seperti apa sebenarnya? Sehingga masyarakat ini kan apa namanya mau ya ini wak-raman aja lah ya kan. Nah, apa resepnya? Ini kan bisa jadi pelajaran bagi kita anak muda ini kan. Jadi begini Bung Abu. Iya. Kita itu selalu mengadakan pendekatan itu kepada seluruh masyarakat. Tidak pandang usia, tidak pandang usia. Kalau anak-anak muda panggil kita sekarang atuk gaul kan, kira-kira. Kalau kita level-level umur yang sebaya dengan kita hari ini, dia tetap panggil uang. Iya. Ada sejenis penghormatan yang tersendiri yang melekat di tubuh kita sendiri.
Kemudian sistem pelaksanaan di dalam pil-pil ini karena kita sudah sangat berpengalaman sekali karena setiap pil-pil yang terjadi baik pemilihan bupati, gubernur, presiden dan pileg-pileg lainnya serta pilkades lainnya kita ikut andil belum pernah kalah. Kemarin kita pernah jadi kepala desa terpilih, kemudian kita duduk di DPRD terpilih, istri kita majukan Ibu Yasnita Tarmizi sebagai kepala desa di desa lain juga terpilih, di desa lain yaitu Desa Kusau Makmur terpilih. Kemudian kembali saya jadi kades nama nenek, Ibu Yasnita duduk di DPRD juga terpilih lagi. Bahkan akhir-akhir ini saya jadi kades nama nenek Ibu Yasnita dari Partai Persatuan Pembangunan. Sampai hari ini alhamdulillah beliau masih di DPRD. Dengan partai yang berbeda. Ketika dulunya sebagai mantan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar. Masuk ketiga terpilih ya. Ketiga juga terpilih, di PDIP juga terpilih. Berarti orang tidak memandang partai ya. Tapi orangnya begitu. Ya, sosok seseorang tersebut. Resep yang selalu kami kemukakan yang pertama sekali kita selalu mengadakan pendekatan di tingkat usia. Ketika kita berbicara dengan anak-anak muda, apa sih lagu yang dibuat anak muda tersebut keroncong, kita bawa dia keroncong sesuai dengan hari itu. Kelompok milenial dengan orang tua kita juga begitu, dengan panti-panti jompo umpamanya orang-orang sudah jompo kita bantu dengan berbagai-bagai cara. Inilah mungkin resep yang paling akurat di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dan kita tidak boleh menunjukkan Bung Abu itu bahwa kita ini orang hebat, kita ini punya ini dan punya itu. Tidak boleh. Kita harus menyesuaikan ekonomi kita, keadaan kita dengan orang yang kita bicarakan. Berarti berbicara menyesuaikan. Ketika dia tukang garong, kita seolah-olah tukang garong begitu loh. Tapi garong yang kebaikan. Itu Bung Abu. Berarti tidak ada batas antara masyarakat dengan apa sendiri gitu ya. Pendekatannya itu memang sesuai dengan kondisi masyarakat sendiri. Itu salah satu resep. Kemudian di dalam pil-pil kalau menurut kita teknis ini memegang kekuasaan tertinggi. Kalau sistem dengan teknis ini sudah seperti perangko dengan amplop umpamanya, ini tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena banyak pun uang kita, Pak Abu, banyak pun uang kita, ketika teknis dan sistem tidak kita kuasai, uang ini akan lebur begitu saja. Dan bukan semua waktu itu uang kita berharga. Ada saatnya uang itu tidak berharga. Begitu Pak Abu. Jadi artinya melawan uang bukan dengan uang, melawan teknis bukan dengan teknis. Kan begitu. Arti katanya apa yang akan dibuat pada hari itu oleh lawan kita. Kita harus menyesuaikan dengan beliau, apa pula yang harus kita buat. Yang penting kita kosong-kosong aja kan nggak mau. Kan begitu kira-kira mau. Politik harus ada. Politik itu. Itu sudah pasti itu. Itu tidak bisa. Itu kira-kira Bung Abu di dalam pelaksanaan mengikuti pil-pil yang ada selama kita di dinamika politik ini. Kita harus yakin seyakin-yakinnya ketika pil-pil terjadi, pemilihan ini sudah dicanangkan oleh suatu aturan. Aturan apakah di tingkat pemilihan kepala desa ini peraturan bupati, kan begitu kan? Kan sudah ada aturannya. Tidak boleh main money politik, tidak boleh janji-janji sesuatu, kan begitu. Tetapi kita harus pandai-pandai dengan arti kata seolah-olah semua yang kita rekrut itu saudara. Semua yang kita rekrut itu pemilih. Dan kita tidak ada andalkan itu dan ininya. Itu kira-kira Bung Abu. Jadi ini Pak, ini kan sudah 3 periode. Nah, untuk periode berikutnya seperti apa? Apa yang mau kita rencanakan untuk desa kita ini? Sebenarnya berbicara untuk program desa tersebut, setiap kepala desa baru terpilih, dia mempunyai kewajiban untuk menyusun RK PMDes, RKPJDes, NMDes ya kan gitu. Karena rencana kerja
masa menengah itu kan sekali 6 tahun. Iya. Sekali 6 tahun. Jadi kita harus punya program. Kemudian isi daripada program yang kita canangkan tersebut itu harus sesuai dengan visi dan misi kita waktu kita berkampanye. Jadi inilah hasilnya yang harus tertuang di dalam RKPJMD. Karena sudah tertuang situ, sekali setahun nanti seorang kepala desa itu akan menyusun RKP. Kan begitu Pak Abung. Iya. RKP inilah yang menjadi pedomannya, yang buku besarnya tadi. Jadi ini kira-kira gambarannya untuk ke depan. Jadi apapun program kita di dalam masa kampanye ini harus tertuang semuanya. Kita harus bertanggungjawabkan selama 6 tahun tersebut. Ini 6 tahun ya, jabatannya 6 tahun. 6 tahun ya. Makanya di dalam aturan tersebut itu masa jabatan kepala desa itu selama 6 tahun. Titik gitu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu kira-kira. Kemudian kami sebagai kepala desa ini juga mengajak kawan-kawan ya, kawan-kawan kepala desa baru terpilih, kepala desa yang terpilih kembali sebagai kepala desa di periode ini, itu mari bersatu membangun Kabupaten Kampar ini ke depannya seperti apa, kan begitu. Karena sebenarnya ada suatu lembaga atau organisasi di tingkat kepala desa ini, yaitu Abdesi ya. Abdesi ini kalau menurut saya ini jangan atas namanya saja dan jangan diam begitu saja, tetapi ada peran gitu ya. Ada peran untuk mengajak teman-teman kita kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar, utamanya untuk Abdesi Kabupaten Kampar. Apalagi desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar 2.500 ya. 251 desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar. Ini harus kita bina oleh Abdesi. Kenapa? Karena background si orang kepala desa itu yang terpilih, umpamanya desa tempatan, desa ekstramigrasi, backgroundnya berbeda-beda Pak Abu. Desa kampung dengan sekarang berbeda-beda. Ada yang kemarin itu kepala desanya latar belakangnya itu ustadz, ada latar belakangnya ya pimpinan proyek, pemborong dan segala macamnya, ada tukang garong dan segala macamnya. Ini harus dibina oleh lembaga yang ada, itu Abdesi. Jadi ke depan perlu ada pelatihan-pelatihan lah ya. Saya berharap itu Abdesi Kabupaten Kampar itu action terhadap kepala desa kita yang betul-betul sudah diamanahkan oleh rakyat, di samping diizinkan oleh Allah sebagai memimpin. Memimpin itu. Kemudian untuk Abdesi provinsi umpamanya. Abdesi provinsi ini kita akan mengadakan Musda Abdesi Provinsi Riau. Tidak lama lagi, mungkin saja tanggal 31 Desember sampai tanggal 2 Januari kita mengadakan di Pekanbaru umpamanya. Saya juga berharap agar tokoh-tokoh daerah yang punya potensi untuk memimpin Riau ini, 12 kabupaten kota ini, rekrutmen daripada kepala desa tersebut harus betul-betul orang yang punya wawasan dan mau bekerja, menyediakan waktu, menyediakan pikiran, segala macamnya lah untuk pertemuan-pertemuan, memberi nilai tambah lah untuk seorang kepala desa. Kenapa saya katakan demikian? Kepala desa ini sebenarnya tidak sesuai apa yang dia terima dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia terima umpamanya, dia gajinya hanya 2.700.000 umpamanya. Sementara bebannya bukan sedikit. Berhadapan lagi dengan masyarakat. Tamunya ada bupati, ada kepala itu ini dinas segala macamnya. Belum lagi media elektronik, media cetak dan segala macamnya yang selalu kan untuk mempromosikan kita itu kan perlu. Perlu itu suatu daerah itu. Tanpa kita publikasikan suatu daerah kita, orang tidak akan kenal dengan desa kita. Makanya kita perlu biaya, perlu segala macamnya. Dan ini perlu diperjuangkan itu Abdesi. Itu di Abdesi itu harus jeli dalam memperjuangkan nasib seorang kepala desa. Kemudian kepala dusun saja yang tidak bekerja itu ini 2.050.000 gajinya satu bulan. Perbedaan antara 2.700.000 dengan 2.050.000 kan sedikit betul itu. Sementara beban yang terimanya bukan sedikit. Jadi saya sebagai kepala desa yang sangat senior, berharap ke depannya teman-teman kepala desa, teman-teman pengurus Abdesi, kabupaten kota dan provinsi, mari kita sama-sama membangun
Riau ini ke depan. Ya. Bagaimana kalau seandainya kawan-kawan Polres Riau nih mengamanahkan Bang Abdurrahman Chan sebagai Ketua Abdesi Riau ini? Bagaimana ini? Iya kan? Saya Bung Abu bukan bermaksud seperti itu, Bung Abu. Nah ini umpamanya kan? Bukan bermaksud seperti itu, tetapi saya karena sudah tua, sudah sangat jeli lah ya, berpengalaman di dalam hal organisasi ini dan kepemerintahan di tingkat desa ini. Saya itu sangat setuju ketika ada tokoh lain, kita akan dukung. Iya. Nah, tokoh lain di 12 kabupaten kota ini yang maju di akhir Desember ini. Berarti seluruh kepala desa Riau nih Ya. yang terkumpul. Tetapi di dalam musda tersebut kita hanya mungkin utusannya yaitu SC lah ya, Sen Komite lah itu yang mengaturnya, itu mungkin satu kabupaten kota satu suara, yaitu mungkin ketua saja. Tetapi pesertanya udah jelas KSB kan, umpamanya untuk di Kabupaten Kampar, John Sling umpamanya ketua, sekretaris dan bendaharanya ikut, begitu juga 12 kabupaten kota lainnya. Jadi satu kabupaten itu satu suara, artinya ada suara yang akan diperebutkan di dalam musda tersebut, yaitu 12 kabupaten kota ditambah DPW Abdesi Provinsi Riau dan ditambah satu suara DPP, artinya ada sekitar 14. Tetapi dari 12 kabupaten kota ini apakah sudah terbentuk dan terlantik semua kabupaten ini, yang saya tidak tahu. Malumlah kita di desa lain kan gitu, yang tahu nanti pengurus DPW lah. Kalau informasi hanya 10 baru, dari 12 itu 10. Nah, ini kira-kira Bung Abu. Baik, dari Abdesi kita akan pindah ke apa? Ada yang perlu ditanyakan. Ini kan apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan di desa itu yang umpamanya yang dibutuhkan masyarakat, masyarakat yang dibutuhkan betul dengan desa apa sebenarnya? Pembangunan baik itu ambulan kan sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Nah, selain itu apa sebenarnya? Begini Bung Abu, ini tidak terlepas dari isu terkini, kan begitu kira-kira kan? Kalau isu terkini di dalam suksesi pilkades ini untuk desa Senama Nenek itu peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Setiap manusia itu tidak puas dengan nilai yang ada sekarang yang diberi Allah, tetapi dia ingin meningkatkan. Kalau untuk desa Senama Nenek, saya berpikir ekonominya sudah mapan semua. Sudah mapan semua. Kenapa? Karena di dalam moto pergerakan pembangunan desa itu berhasil atau tidak berhasilnya seorang kepala desa dilihat dari tahap ekonomi masyarakatnya meningkat atau tidak. Kalau buat saya kemungkinan kemenangan ini mungkin ada kaitannya begitu sedikit. Kenapa? Karena Senama Nenek ekonominya sudah sangat mantap. Karena akhir-akhir ini 2 tahun yang lalu kita sudah perjuangkan yaitu 2.800 hektar kebun inti yang sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat Senama Nenek, yang pada hari ini dikelola oleh Koperasi Nenek Eno Desa Senama Nenek. Yang hasilnya hampir 9 miliar per bulan. Dirasakan oleh masyarakat? Dirasakan oleh masyarakat sampai hari ini. Yang 2 tahun lalu tidak punya sepeda, hari ini sudah punya kereta Honda. Yang 2 tahun lalu tidak punya mobil, hari ini sudah 2 mobilnya per rumah. Yang tahun lalu rumahnya hanya dinding papan biasa, sekarang sudah beton semua. Bahkan toko-toko terdekat dengan desa Senama Nenek tersebut kewalahan pengadaan bahan baku di tokonya. Begitu kira-kira. Itu banyak yang mau belanja. 2 tahun terakhir ini. Ini menurut saya. Mungkin ini salah satu faktor masyarakat tuh kembali memilih saya di usia saya yang tua ini. Itu kira-kira Bu. Memang kalau ekonominya masyarakatnya bagus, rakyat sejahtera, itu pemimpin senang lagi. Itu. Kalau tidak kita jadi gejolak. Itu selama Wak jadi pemimpin desa ini, ada apa yang dirasakan, suka dukanya seperti apa begini Bung Abu, kita ini yang pertama sekali suka suka. Yang suka yang paling dahsyat adalah kita berjalan di desa tersebut, turun dari rumah atau mau ke kantor,
kita ditegur oleh anak cucu kita. Iya. Ini yang paling dasar. Iya. Wa atau Itu. artinya kita menghabiskan kehidupan kita itu bersama seluruh sanak saudara kita yang ada, Iya. tanpa kita memploting ilmu kita di daerah lain. Iya. Di desa kita mampu bersilaturahmi, mengadakan pendekatan-pendekatan dengan keluarga. Inilah yang paling dahsyat buat saya di masa-masa tua ini. Iya. Kalau dukasi, setiap desa itu pasti ada. Ada dukanya. Pasti ada liku-liku BSH, apa namanya itu? Barisan Sakit sakit hati. Pasti ada. Ya, itu manusiawi lah, itu Pak, ya. manusia, pasti ada. Ya. Tetapi walaupun begitu, kita selalu rekrutmen orang-orang tersebut melalui lembaga-lembaga yang ada. Kita aktifkan DPD, kita aktifkan LPM, kita aktifkan perwiritan-perwiritan untuk mengisi rohani-rohani beliau agar dia jangan dengki juga lagi. Ya, ke depannya kan begitu. Iya. Jadi semua ini kita masukkan. Ustaz kita undang ya. Ustaz kita undang. Untuk pilkades ini saja kita pakai relawan umpamanya, relawan Garuda, yang anak muda, yang orang tua, yang ustadz, yang cendekiawan, yang tokoh-tokoh, yang mengerti dengan hukum, aktor-aktor politik. Nah, kita kumpulkan gitu. Nah, ini makanya salah satu mungkin kebijakan yang kita buat itu mendatangkan hasil yang yang sangat bagus. Itu kira-kira Bung. Oke, Bang. Satu lagi sebelum kita tutup nih ya. Iya. Udah panjang lebar cerita kita nih ya. Jadi anggota DPRD pernah, Siap. ya kan? Menjak sekarang kepala desa udah hampir 3 Siap. periode. Nah kedepannya mau jadi apa lagi nih? Dalam seandainya ini kan ada nih, Iya. ini Rahman nih kalau dibawa kayak pilkada ini kan sebenarnya level udah tingkat kabupaten atau provinsi sudah. Iya. Nah ada nggak cita-cita lagi menjadi wakil rakyat lagi ke depannya? Atau ditawarkan menjadi bupati atau wakil bupati, ada nggak kira-kira? Nah, ini kan agak santer di telinga kawan ya kan. Iya. Kalau Pak Rahman ini menjadi wakil itu dari tangan. Gimana kira? Jadi begini Bang Abu. Kalau kita bicara ke depan, ini Bang Abu mengalir seperti air. Kita tidak akan pernah berencana yang muluk-muluk tanpa kita mempunyai stok ilmu yang mapan, stok keadaan ekonomi yang mapan, dan lain-lain faktor pendukung daripada yang suatu kita tujukan tersebut. Apabila kita nanti terlalu besar rencana tetapi hasilnya nol, tidak bisa juga. Kenapa demikian? Karena selama ini setiap yang kita rencanakan kita harus introspeksi dulu. Ketika introspeksi rasanya mampu, kita baru bermain. Jadi kalau untuk ke depan kita lihatlah nanti sama-sama. Yang jelas 2024 ini kita akan terjadi pesta demokrasi yang sangat dahsyat kembali. Pileg dan segala macamnya ya. Nanti kita lihat dulu Bung Abu. Bukan bisa umpamanya tergopo-gopo kita merencanakan. Yang jelas kalau untuk perpolitikan Ibu Jasnita, beliau sudah menjadi koordinator Kampar sebagai wakil ketua DPW P3 Provinsi Riau. Jadi artinya apakah nanti kita harus sejalan dengan beliau untuk menghadapi ini? Namun demikian kita sebagai tokoh, kita sebagai kepala desa, kita harus arif dan bijaksana memikirkan hal demikian. Gitu Bung Abu. Oke, terima kasih Bang Abdurrahman Chan. Siap. Cukup memberikan motivasi ini buat anak-anak muda terutama ya. Dalam kancah perpolitikan ini tidak bisa menjadi anggota DPR nih kepala desa masalahnya. Yang penting mengabdi gitu. Betul. Bukan terletak di mananya, tergantung di mana kita memposisikan diri dan berguna bagi masyarakat. Yang penting berhasil programnya. Itu. Demikian saudara pemirsa, bincang kami dengan Bang Abdurrahman Chan, merupakan Kepala Desa Senam Nenek, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tampung Hulu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada umumnya. Demikian, saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.